Nah guys, dengan aplikasi pinjol ilegal, gue berhasil mendapatkan pinjaman lagi sebesar Rp2.600.000. Nah, buat kalian yang ingin tahu aplikasinya dan juga ingin tahu tips dan trik supaya pinjamannya cepat di ACC, kalian bisa simak video ini sampai habis. Iya bener banget teman-teman, jadi yang namanya pinjol ilegal sistemnya menyadap. Dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki. Maka dari itu gue menyarankan buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman wajib menggunakan HP cadangan. Seperti yang kalian lihat, informasi yang akan disadap oleh aplikasi pinjol ilegal, informasi pribadi, informasi perangkat, lokasi, dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari sebar data dari aplikasi pinjol ilegal, kalian wajib menggunakan HP cadangan. Dan di HP cadangan juga sudah menyimpan 30 hingga 50 kontak asal, foto video yang tidak penting. Supaya ketika di SIM menghubungi kondar ataupun menyebar data-data kalian itu aman teman-teman. Dan setelah kalian sudah membaca serta memahami, kalian bisa langsung aja klik pada bagian yakin. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2025, aman di Galbay tanpa BI checking. Di sini kita bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal 5 juta rupiah. Dan di sini kalian jangan percaya dengan tenor ataupun bunga yang tertulis, karena sesuai untuk pinjol ilegal, data-datanya tidak sesuai dengan gambar yang ada ataupun yang tersedia. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam pengisian data informasi pribadinya. Nah, oke teman-teman, jadi di halaman utama di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi mulai dari identifikasi wajah lalu memfoto KTP bagian depan. Jadi usahakan foto KTP-nya jelas dan juga tidak blur supaya untuk nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis. Lalu kalian bisa melengkapi seperti agama, pendidikan, dan juga status pernikahan. Dan pastikan harus sesuai dengan data informasi pribadi kalian supaya cepat di ACC-nya. Oke, setelah kalian sudah berhasil menginput, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Di halaman selanjutnya, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi lagi, mulai dari alasan pinjaman hingga informasi alamat lengkap kalian. Jadi untuk alasan pinjaman kalian bisa pilih modal usaha ataupun biaya kesehatan. Dan untuk pekerjaan, sesuaikan aja dengan pekerjaan kalian masing-masing. Untuk nama perusahaan, usahakan awali dengan PT ataupun CV supaya peluang ACC pinjaman kalian tinggi. Untuk penghasilan bulanan, gue menyarankan untuk memasukkan 5 hingga 7 juta rupiah supaya limit pinjaman yang kalian dapatkan itu besar. Nah, yang paling penting itu pada bagian informasi alamat. Jadi untuk informasi alamat, kalian harus isi sesuai dengan yang ada di KTP dan jangan ada yang disalah-salahkan. Karena kalau misalkan untuk alamat ini tidak sesuai dengan yang ada di KTP, maka pinjaman kalian pasti otomatis ditolak. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput, kalian bisa langsung aja next ke halaman selanjutnya. Pada bagian halaman selanjutnya, di sini baru kalian diminta untuk mengisi data informasi kontak darurat. Ya, jadi untuk kontak darurat mungkin kalian bingung ingin memasukkan nomor siapa. Kalian bisa memasukkan nomor admin slot ataupun nomor DC pinjol yang dimana untuk nomornya ini intinya masih aktif. Jadi kalian bisa memasukkan kontak darurat 12 dengan nomor asal, ya intinya nomornya masih aktif. Jangan memasukkan nomor kerabat, teman ataupun saudara, karena pasti akan dihubungi terus-menerus oleh DC pinjol ilegal. So, setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi kontak darurat, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi di halaman terakhir baru di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi rekening bank pencairan. Ya, jadi buat kalian yang mungkin ingin mencairkan ke iWallet Dana ataupun ingin cair ke iWallet lainnya, kalian bisa menggunakan Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga.
Jadi untuk kode ataupun contohnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi karena sudah gue berikan untuk contoh pencairan ke iWallet dananya. Dan pastikan untuk nama bank dan juga nama KTP itu harus atas nama yang sama supaya cepat di ACC-nya. Jika berbeda pasti ditolak. Oke, setelah kalian sudah berhasil menginput, kalian bisa langsung aja klik pada bagian konfirmasi. Dan ya, seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini gue berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp2.600.000. Lumayan banget, menggunakan data busuk, gue mendapatkan limit yang lumayan besar. So teman-teman, jadi di sini kita langsung aja untuk ajukan pinjamannya sekarang. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri untuk pengajuan pinjaman kita sudah berhasil sedang ditinjau. Dan kita di sini tinggal nunggu aja pinjaman kita berhasil di ACC dan juga dicairkan. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya untuk aplikasinya apa, aplikasinya tidak tersedia di Google Play Store ataupun di App Store, melainkan kalian bisa temukan aplikasi pinjol ilegal ini melalui Get Apps ataupun Marketplace. Google Play Store bawaan handphone biasanya itu ada, dan untuk nama aplikasinya Cash Aman Pinjaman Online. Aplikasinya berwarna biru, kurang lebih warnanya seperti ini. Kalian bisa langsung aja install dan melakukan galbay dengan aman.